ketika kita menjadi anak-anak Tuhan dan melakukan pelayanan dalam berbagai bidang pelayanan dalam hidup kita, maka kita harus melakukan pelayanan yang terbaik. Amin. Karena itu tema gereja kita minggu ini adalah melakukan pelayanan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu sekalian, melakukan pelayanan yang terbaik inilah bagian dari tema besar gereja kita pada bulan Agustus ini, yaitu gaya hidup jemaat yang berkemenangan. Inilah bagian dari tema besar bulan Agustus ini, di mana tema gereja kita adalah gaya hidup jemaat yang berkemenangan. Nah, supaya kita berkemenangan, maka selama bulan Agustus ini telah kita dengar khotbah-khotbah yang berhubungan dengan itu, di mana pada minggu yang pertama kemarin kita sudah belajar meneladani hidup jemaat mula-mula, bagaimana gaya hidup jemaat mula-mula ini menyebabkan mereka menjadi jemaat yang efektif, sehingga dalam waktu singkat bertambah jumlah mereka menjadi lebih dari 3.000 orang. Pada minggu pertama kemarin saya sudah sampaikan kepada kita, yang dominan menyebabkan gereja mula-mula efektif dalam memenangkan jiwa adalah karena gaya hidup mereka yang berbeda dibandingkan dengan gaya hidup orang pada umumnya pada saat ini. Sehingga dalam Kisah Rasul pasal 2 yang sudah saya khotbahkan pada minggu pertama kemarin, ada kalimat yang luar biasa di sana, yaitu apa? Mereka disukai semua orang. Karena mereka disukai semua orang, otomatis kesaksian mereka didengar orang. Karena kalau kita udah gak disukai orang, boro-boro mau mendengar kesaksian kita, ya kan? Lihat wajah kita saja udah dia, gitu kan. Makanya saya katakan kemarin pada minggu yang pertama, kita harus meneladani gaya hidup jemaat mula-mula itu supaya apa? Supaya kita menjadi jemaat yang berkemenangan. Lalu yang kedua, kemarin pada minggu yang kedua sudah kita dengar firman Tuhan tentang supaya kita menjadi jemaat yang berkemenangan, maka kita harus erat dalam kasih persaudaraan. Jadi internalnya dulu, di mana kita sama-sama jemaat ini harus apa? Harus erat dalam kasih persaudaraan. Kalau kita sendiri di dalam misalnya udah gontok-gontokan, bagaimana mungkin orang datang? Bagaimana mungkin orang mau mendengar firman Tuhan? Nggak mungkin. Dia bilang begini, ngapain saya dengarin kalian sendiri aja gontok-gontokan begitu. Makanya kadang-kadang miris hati Bapak Ibu sekalian kalau melihat di media sosial itu ada para teolog menunjukkan kehebatan di situ dengan saling menyalahkan satu sama lain. Gereja satu menyalahkan gereja yang lain. Pendeta satu menyalahkan pendeta lain. Mungkin dia asik dengan itu, asik mengkritik orang dan lain sebagainya, asik bagi dia. Tapi kita lupa bahwa itu menutup pintu bagi orang-orang lain untuk datang kepada Tuhan. Makanya pada minggu kedua kemarin sudah kita dengar khotbah bahwa jemaat yang bergaya hidup, jemaat yang berkemenangan yang kedua adalah harus apa? Harus erat dalam kasih persaudaraan. Makanya saya minta kepada kita jemaat semuanya, ayo kita bangun persaudaraan yang erat. Dimulai dari komsel kita, karena itu adalah kelompok terkecil, sampai kepada gereja lokal kita, sampai kepada masyarakat kita sekitar. Harus kita tunjukkan bahwa kita erat dalam kasih persaudaraan. Supaya apa?
supaya orang melihat engkau berbeda, engkau berbeda, engkau berbeda, engkau berbeda dibandingkan dengan orang lain. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Lalu pada minggu lalu, minggu yang ketiga, kita sudah dengarkan firman dengan tema juga setia dan rela berkorban. Jadi kaya hidup yang berkemenangan itu yang ketiga adalah setia dan rela berkorban. Setia apa? Pertama, setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Kedua, setia kepada gereja lokal. Saya percaya masing-masing kita paham betul Tuhan tempatkan kita menjadi warga dari gereja lokal ini karena ada tujuan Tuhan bagi saudara. Makanya saudara mesti doa, Tuhan tempatkan saya bergereja di gereja lokal ini. Apa sih tujuannya Tuhan? Pasti ada tujuan Tuhan bagi saudara. Jangan saudara berpikir bahwa yang namanya pelayanan itu cuma yang berdiri di mimbar. Enggak. Pelayanan itu kita bilang seperti tubuh kita ini. Makanya Rasul Paulus menggambarkan kita ini tubuh Kristus. Ada yang kepala, ada yang mata, ada yang telinga, ada yang mulut, ada yang tangan, ada yang kaki, ada organ-organ dalam tubuh kita. Memang tidak kelihatan, nggak tampil ke depan, tetapi dia justru sangat penting. Coba misalnya katakanlah saudara lihat jantung saudara. Siapa yang lihat jantung? Apakah saudara bisa bilang saya nggak butuh jantung? Nggak bisa. Saudara lihat ginjal saudara nggak lihat. Tapi apakah saudara bisa berkata saya nggak butuh ginjal? Enggak. Jemaat Tuhan dalam gereja Tuhan seperti itu. Paulus bilang kita adalah tubuh Kristus yang masing-masing adalah apa? Anggota yang seorang terhadap yang lain. Tangan tidak bisa katakan karena saya bukan kaki maka saya nggak butuh kaki, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita masing-masing harus setia melaksanakan tugas kita masing-masing. Baik dalam konteks komsel tadi, dalam konteks gereja lokal tadi, dalam konteks keluarga tadi, dalam konteks masyarakat secara umum. Setia dan rela berkorban dalam menjalankan fungsi kita masing-masing. Coba bayangkan saudara kalau tubuh kita ini misalnya salah satu anggota tubuh kita saja misalnya mogok tidak menjalankan fungsinya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi saudara? Misalnya katakanlah kaki kanan saya misalnya mogok tidak mau menjalankan fungsinya, langsung cacat saya ini, pasti jalannya langsung begini kan. Begitu juga dengan tubuh Kristus. Kalau ada orang yang tidak menjalankan fungsinya dalam keseluruhan tubuh Kristus, maka tubuh Kristus tidak berjalan sesuai dengan yang semestinya. Sekarang ini dalam curhat dari berbagai hamba Tuhan, banyak jemaat sekarang walaupun gereja sudah terbuka nggak mau datang ke gereja. Alasannya apa? Pandemi Pak, takut Pak. Ke gereja takut, kok ke pasar nggak takut gitu. Ke gereja takut, kok ke mall nggak takut gitu. Padahal gereja kan sekarang dibatasi kan dengan apa namanya protokol yang ketat, hanya 1 jam gitu kan. Alasannya takut. Banyak sekarang hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan tidak mau terlibat dalam pelayanan lagi. Kenapa? Takut Pak.
hati-hati. Memang COVID ini, Bapak Ibu sekalian, menjadi batu ujian juga untuk kita. Batu ujian juga untuk kita. Bahkan kita sudah lihat streaming video, Pak. Streaming video itu kan hanya alternatif terakhir bagi orang-orang yang tidak bisa datang beribadah. Karena kan Alkitab bilang kan, jangan meninggalkan apa, saudara? Jangan meninggalkan pertemuan ibadah. Kenapa? Karena pertemuan ibadah semacam ini, kita tidak hanya menerima firman, tapi juga kita menguatkan orang lain. Jadi saudara, jangan saudara berpikir saudara ke gereja hanya datang untuk menerima firman saja. Saudara juga menguatkan orang lain. Saudara dengan menyapa orang lain, senyum kepada orang lain, walaupun sekarang senyumnya nggak kelihatan gitu. Kadang-kadang kita kesulitan kan, orang pakai masker, ada orang ngangguk-ngangguk ke kita, karena tutup masker kita bingung ini siapa. Tapi inilah yang harus kita lewati kan, kita lewati, tetapi itu tetap menuntut kesetiaan dan kerelaan kita berkorban untuk membangunkan orang, membangkitkan orang, menyemangati orang, tapi juga berkorban, memberikan persembahan, menolong orang-orang yang lemah dan lain sebagainya. Ini adalah rahasia agar kita menjadi jemaat yang berkemenangan tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, pada minggu yang ketiga itu, yang keempat ini, maka temanya adalah melakukan pelayanan yang terbaik. Melakukan pelayanan yang terbaik. Lalu besok minggu depan, minggu kelima, kita akan dengarkan khotbah dengan tema tekun melaksanakan misi Kristus. Nah, saudara, saya akan ulas kepada kita tema yang keempat ini, melakukan pelayanan yang terbaik. Saya katakan di sana, Bapak Ibu sekalian, saya katakan di sana bahwa pelayanan yang terbaik itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang terbaik. Pelayanan yang terbaik itu hanya dapat dilakukan orang-orang yang terbaik. Itu sebabnya saya katakan di sana, Paulus menghendaki agar Timotius mengangkat orang-orang yang tepat dalam tugas pelayanan, yaitu dengan memilih orang-orang yang tepat, maka pelayanan dapat dilakukan secara bertanggung jawab. Saudara, yang ingin saya katakanlah begitu, saudara, pelayanan yang terbaik itu tidak dimulai dari actionnya, manggungnya. Pelayanan yang terbaik itu dimulai dari apa? Membangun orangnya menjadi orang yang terbaik. Menjadi orang yang terbaik. Itu sebabnya dikatakan, saya katakan sana, Paulus menghendaki agar Timotius mengangkat orang-orang yang tepat dalam pelayanan. Kenapa? Karena tadi pelayanan yang terbaik hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang terbaik. Kalau itu yang pertama apa? Bangun orangnya terlebih dahulu. Jadi kalau kita ingin melakukan yang terbaik kepada Tuhan dan sesama, maka kualitas hidup kita dulu yang harus apa? Yang harus di-upgrade. Amin. Amin. Bilang dulu, saya mau di-upgrade. Bilang dulu, saya mau ditingkatkan. Amin. Supaya kita betul-betul menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, apa sih ciri orang yang terbaik yang akan menghasilkan pelayanan yang terbaik? Saudara, dari pembacaan kita tadi, paling tidak saya lihat di sana ada 3 ciri orang yang terbaik yang masing-masing harus ada pada kita. Yang pertama, lihat di sana saudara, yang pertama, kita harus menjadi orang yang terbaik dalam hal-hal sosial. Kita harus menjadi orang yang terbaik dalam hal-hal
sosial. Saya katakan di sana pelayanan adalah pekerjaan yang indah. Karena itu keindahannya tidak boleh dirusak oleh orang-orang yang asal-asalan melakukannya. Jadi apapun keterlibatan kita dalam pelayanan, sekali lagi saya bilang kepada kita, yang namanya pelayanan itu bukan hanya pelayan mimbar, tetapi semua. Saudara berdoa untuk pekerjaan Tuhan itu pelayanan. Saudara menjadi tim besuk itu pelayanan, pemerhati itu pelayanan. Bahkan sekedar senyum saja menguatkan orang itu pelayan. Nah, karena pelayanan adalah pekerjaan yang indah, maka harus dilakukan oleh orang-orang yang terbaik. Keindahannya tidak boleh dirusak oleh orang-orang yang asal-asalan melakukannya. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, pekerjaan Tuhan itu menjadi tawar dan hambar. Kenapa? Adanya orang yang mengerjakannya secara asal-asalan. Adanya orang yang mengerjakannya secara asal-asalan, sehingga Bapak bilang karena nila setitik rusak susu. Karena nila setitik rusak susu sebelah. Kenapa? Adanya orang-orang yang melakukan pelayanan secara asal-asalan. Makanya yang pertama harus terbaik dalam hal-hal sosial. Saya katakan di sana mereka adalah orang-orang yang dalam hubungan sosial dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hubungan sosial dapat dipertanggungjawabkan. Disebutkan di sana mereka adalah orang yang tidak bercacat secara sosial, suami yang bertanggung jawab, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan. Ini adalah syarat-syarat dalam hal masalah sosial yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius. Ini harus ada pada masing-masing kita. Barulah kita bisa melaksanakan fungsi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Kalau saya bilang pelayan Tuhan itu, yang sudah berpikir, oh itu cuma pengerja yang tercatat di gereja. No. Pelayan Tuhan itu siapa? Kita semuanya. Amin. Amin. Kita semuanya adalah pelayan Tuhan. Makanya syarat ini harus ada pada kita. Juga dikatakan di sana, mereka juga harus cakap mengajar orang. Kita semuanya harus cakap mengajar orang, mengarahkan orang ke jalan yang benar. Semua kita, ini tugas kita. Saudara, ada dunia itu apa? Mengajar orang untuk kebenaran. Mulai dari hal-hal yang sangat sederhana sampai kepada hal-hal yang lebih rumit sesuai dengan tugas dan panggilan serta karunia kita masing-masing. Hubungan dengan orang lain juga dikatakan sana harus beres. Harus beres. Ini adalah Bapak Ibu sekalian terbaik dalam hal-hal sosial. Lalu yang kedua dalam ayat 3 sampai dengan 5 itu juga dicatat di sana terbaik dalam hal-hal moral. Lihat di sana Bapak Ibu sekalian ayat 3 sampai 5 dalam pembacaan kita tadi disebutkan di sana, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengawali keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat? Dan saudara, jadi Alkitab dengan sangat jelas memberikan prasyarat moral ini yang harus dimiliki oleh setiap orang-orang yang dipanggil atau yang terlibat dalam pelayanan.
Saya katakan di sana, pelayanan yang terbaik timbul dari seorang yang punya sikap moral yang baik. Makanya Paulus katakan di sana, mereka bukanlah peminum. Peminum dalam pengertian bukan peminum air putih, tapi peminum minuman keras yang memabukkan. Itu maksudnya di situ. Bukan pemarah. Pemarah dengan marah itu dua hal yang berbeda. Pemarah itu sudah menjadi sifat kita dan cap kita. Marah boleh untuk hal-hal yang hal-hal yang prinsip. Kadang-kadang kita juga mesti marah. Marah tetapi tentu dengan cara yang baik. Jangan marah berangasan juga gitu kan. Itu juga akan membuat citra kita menjadi tidak baik juga. Pendamai bukan hamba uang. Semua orang perlu uang, tapi bukan semua uangnya harus serba uang. Bukan semua uangnya harus serba uang. Disegani karena hal-hal yang baik. Ini adalah prasyarat moral. Moralitas yang terjaga ini merupakan cerminan dari hubungan yang dalam dengan Tuhan. Jadi moralitas kita yang baik itu adalah merupakan cerminan dari hubungan kita yang dalam dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang berkata dia punya hubungan yang dalam dengan Tuhan, tapi moralitasnya rendah, patut diragukan itu. Patut diragukan itu. Karena kedalaman hubungan kita dengan Tuhan akan tercermin dalam apa? Moralitas kita yang tinggi. Moralitas kita yang tinggi. Ia mulai dengan memberikan hidup yang berkenan, baru kemudian melakukan atau menghasilkan pelayanan-pelayanan yang berkenan. Dimulai dari hidup yang berkualitas, seperti gereja mula-mula itu akan memancar keluar, dan orang lain melihat gaya hidup kita yang berkualitas, maka mereka kemudian tertarik kepada Tuhan. Itu kriteria yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Nah, kriteria yang ketiga adalah terbaik dalam hal spiritual. Saya katakan di sana, pelayanan terbaik muncul dari seseorang yang punya kualitas spiritual yang terbaik pula. Pelayanan yang terbaik muncul dari seseorang yang punya kualitas spiritual yang terbaik pula. Dengan begitu ia menjadi teladan iman bagi saudara-saudara yang lain. Ia bukanlah seorang, Alkitab bilang, seorang petobat baru yang belum teruji dan belum matang. Karena kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, dalam kenyataan itu ada banyak orang Kristen terlalu silau dengan seseorang, misalnya tadinya dari sebelah, kemudian bertobat, langsung suruh kesaksian kemana-mana, tiba-tiba jatuh lagi. Kenapa? Karena ajaran iblis kata kita. Maka nggak boleh yang baru bertobat kata kita, harus diuji dulu. Misalnya dia penjahat hebat, lalu bertobat katanya, suruh khotbah kemana-mana, jatuh lagi. Karena ajaran iblis kata kita. Makanya kita ini jauh-jauh hari sudah mengatur semuanya supaya apa? Supaya betul-betul kita menguji segala sesuatu, supaya kita mendapatkan orang-orang yang berkualitas, yang mengerjakan pekerjaan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi. Ya. Sebaliknya, seorang yang sudah mengalami berbagai perjalanan rohani yang mendewasakan. Jadi
Kalau kita misalnya harus menjalani proses dulu, jalani dengan baik. Semua ada waktu yang berkualitas itu pada akhirnya akan muncul ke permukaan. Didorong-dorong juga, kalau nggak berkualitas akan mencil juga. Itu kan dalam segala bidang begitu kan. Baik dalam bidang keartisan, misalnya katakanlah ada orang yang cantiknya luar biasa, karena cantik luar biasa langsung diorbitkan jadi artis. Sebentar dia melejit, tapi tiba-tiba langsung hilang. Kenapa? Bicara kualitas, waktu akan menguji segala sesuatu. Hamba Tuhan juga begitu kan. Kita lihat misalnya ada hamba Tuhan tiba-tiba karena fasih berbicara, lalu tiba-tiba dia hamba Tuhan yang luar biasa, diundang sana, undang sini dan lain sebagainya. Lama-lama ciut. Kenapa? Karena waktu akan menguji segala sesuatu. Kesetiaan kita akan diuji oleh waktu. Makanya harus apa? Harus matang dulu, dewasa dulu. Supaya apa? Supaya tidak mudah dikalahkan oleh iblis. Sebaliknya terus berjuang dan menang melawan iblis. Jadi saudara, saya mau katakan kepada kita sebagai catatan kesimpulan. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen, jemaat yang berkualitas, yang melakukan pelayanan yang terbaik, maka mesti apa dulu? Bangun dulu kualitas kerohanian kita, bangun dulu kualitas spiritual kita, sosial kita, bangun dulu keintiman kita dengan Tuhan. Nanti kita akan dibentuk oleh Tuhan, dan setelah kita dibentuk oleh Tuhan, maka kita akan dapat menghasilkan hal-hal yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi saudara, saya mengatakan kepada kita bahwa Tuhan ingin agar kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, agar kita menghasilkan yang terbaik bagi Tuhan. Waktu akan menguji, tetapi kalau telah terbangun kualitas kerohanianmu dengan baik, percayalah, waktu tidak akan menggoyahkan engkau. Amin. Kita akan bertemu dengan Tuhan nanti di mana Tuhan akan angkat jempol kepada kita. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia, masuk dalam kemuliaan-Ku yang kekal selama-lamanya. Amin. Alkitab bilang nanti semuanya akan diuji oleh api. Akan kelihatan, kata Alkitab, apakah pekerjaan kita kualitasnya emas, kualitasnya perak, kualitasnya kayu, kualitasnya jerami. Nanti semua akan diuji. Ketika sang ujian terakhir itu datang, akan kelihatan di hadapan Tuhan, kita emaskan, kita perakkan, kita kayukan, atau kita jeramikah yang terbakar dan hilang sama sekali. Tapi sebagai gembala, saya rindu kita semuanya menjadi emas-emas di mata Tuhan. Amin. Ya, tetap berkilau-kilauan walaupun diuji oleh api. Covid ini belum api, saudara. Covid ini belum api. Jangan saudara udah kalah karena Covid ini. Masih ada ujian yang lebih keras ke depan. Karena itu, teguhkan hatimu, teguhkan imanmu, supaya kita menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin. Tepuk tangan.